Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memaparkan PPT kami mengenai materi proses pemeraman buah. Dan di sini saya sendiri Dita Aulia Jannah dan bersama teman saya yaitu Wildan Surya Abadi. Oke, lanjut langsung saja. Pemeraman atau pematangan atau yang bisa kita sebut sebagai ripening merupakan proses pembentukan karakteristik indrawi yang diinginkan dengan pemacuan dengan etilen. Jadi untuk pemeraman buah ini dapat dipacu dengan menggunakan etilen. Nah, yang dapat kita peram yaitu buah klimaterik. Apa sih buah klimaterik itu? Buah klimaterik yaitu buah yang etilennya dihasilkan meningkat pada fase pemasakan buah dan menurun menjelang fase pelayuan. Contohnya pisang dan alpukat. Nah, jadi di sini buah klimaterik itu dia tuh diambil pada saat posisi belum matang, tetapi nanti akan disimpan dan akan dilakukan pemeraman, lalu buah tersebut akan matang dengan bantuan apa? Dengan bantuan etilen. Nah, buah klimaterik ini etilen yang dihasilkan itu meningkat pada fase pemasakan. Jadi jangan khawatir untuk buah yang seperti alpukat ini, ketika kita sudah ambil masih mentah, tapi dia bisa matang karena adanya etilen. Di sini banyak sekali contoh-contoh pemeraman buah, yaitu yang pertama akan kami jelaskan mengenai pemeraman dengan karbit. Nah, untuk pemeraman dengan karbit ini dilakukan dengan pewadahan bersamaan dengan buah. Nah, untuk pemeraman dengan karbit ini kan menggunakan senyawa kimia. Jadi ada proses atau reaksi yang terjadi. Di sini yaitu CaC2 atau kalsium karboksida plus H2O air menghasilkan C2H2 plus CaO. Nah, etilen yang dihasilkan ini akan mempercepat proses pematangan. Jadi dari reaksi ini, dari karbit yang ditambahkan ke dalam pemeraman buah ini, di situ dia akan menghasilkan etilen, yang etilennya ini akan mempercepat proses pematangan buah. Nah, selanjutnya yaitu jenis pemeraman dengan daun. Nah, tadi kan pemeraman dengan karbit. Nah, sekarang untuk yang organik pemeraman dengan daun. Nah, pemeraman dengan daun ini dilakukan dengan mewadahi buah bersama dengan daun yang bertumpuk. Nah, bagaimana sih kok bisa daun itu bisa mempercepat pematangan buah? Nah, di sini jumlah daun yang banyak, makin cepat buahnya menjadi matang. Nah, jadi cepat rontok karena respirasi berjalan cepat. Karbohidrat yang dirombak juga banyak dan menghasilkan air dan gas karbon dioksida, sehingga menyebabkan susut bobotnya cukup besar. Tetapi di sini untuk pemeraman dengan daun ini ada kekurangannya, yaitu dia susut bobot dari buah tersebut menjadi meningkat susut bobotnya. Jadi buah tersebut menjadi lebih kecil otomatis. Nah, tapi di sini berjalan lebih cepat. Karena apa? Karena di sini respirasinya berjalan cepat karena dia itu kan bertumpukan dengan daun. Nah, karbohidrat yang dirombak juga itu semakin banyak dan menghasilkan air yang semakin banyak. Nah, selain dengan ini juga kan kita tahu kita bisa menggunakan dengan beras. Nah, kenapa sih pemeraman itu bisa dilakukan dengan beras? Contohnya, nah karena apa? Karena waktu saat pemeraman dengan beras, wadah beras itu ditutup dan etilen itu hanya terkhusus ke dalam buah tersebut. Jadi etilennya itu tidak tersebar ke lingkungan luar, tetapi hanya di wadah tersebut, dan itulah yang mempercepat proses pematangan ketika buah diperam di dalam karung beras. Di sini contoh jurnal yang digunakan yaitu berjudul Kualitas Sawo, kultivar Sukatali selama penyimpanan. Sawo sendiri merupakan sumber vitamin dan mineral dan juga antioksidan yang berguna untuk kesehatan. Nah, sawo juga termasuk dalam golongan buah klimaterik karena pencetan etilen dan respirasi dapat terjadi setelah buah dipanen. Inilah menjadi alasan bahwa sawo itu bisa menjadi matang atau bisa digunakan dalam proses pemeraman. Buah jika matang di pohon mudah rusak,
jadi dipanen sebelum matang dan diperam sembari dijual. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa sawo ini harus diperam sebelum dijual. Karena jika buah sawo dipanen saat matang di pohon, akan mudah sekali untuk membusuk, sekitar 2-3 hari. Kemudian penurunan kualitas pada sawo itu ada 3: warna, tekstur, dan kandungan gula. Dalam hal ini ada 2 perlakuan yang kami gunakan, yaitu lama pemeraman ada 3, 0, 5 hari, dan 10 hari. Kemudian ada juga parameter kualitas, ada 4. Yang pertama adalah warna, total padatan terlarut, pengukuran kadar air, dan tingkat kekerasan. Pengaruh lama penyimpanan terhadap nilai rata-rata kekerasan, kadar air, dan total padatan terlarut. Jika kita lihat daripada tabel nilai-nilai yang sudah dijelaskan itu, yang pertama adalah kekerasan buah. Semakin lama penyimpanan, kekerasan buah semakin menurun. Hal itu terjadi karena respirasi yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian yang kedua adalah kadar air. Jika kita lihat, kadar air semakin bertambah. Penambahan air ini dikarenakan hasil metabolisme, yaitu CO2 dan air, dan juga karena kulit sawo sangat keras, jadi air susah sekali untuk keluar. Kemudian total padatan terlarut. Padatan terlarut turun karena zat-zat yang ada dialirkan ke bawah. Selain itu ada juga kandungan getahnya turun. Kemudian ada pengaruh lama penyimpanan terhadap nilai kecerahan dan kepekatan buah sawo. Kecerahan semakin rendah karena hilangnya klorofil pada kulit dan adanya karotenoid. Warna kuning pada kulit terdegradasi dan membuat kekusaman kulit buah semakin bertambah. Warna buah yang awalnya hijau coklat menjadi coklat gelap. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.